Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini nama Gibran lagi rame dibicarakan. Salah satunya terkait dengan ada agenda dari Projo, yaitu ormas yang mendukung Pak Jokowi. Katanya hari ini ada semacam deklarasi di mana kemungkinan besar akan mengumumkan Gibran menjadi cawapres. Jadi Pak Jokowi akan memberikan sambutan. Terus hadir di situ Pak Prabowo dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya loh Gibran dengan usia yang masih sangat muda, pengalamannya yang belum terlalu banyak, kok bisa-bisanya dicalonkan menjadi cawapres? Nah, jika itu benar, maka negeri Indonesia, negeri Nusantara tercinta ini akan mengalami sebuah hari di mana terjadi sebuah fenomena hari pekok nasional. Kenapa? Ya gimana, nggak secara omongan Jawa, secara omongan Jawa ini agak susah. Kebetulan saya penulis buku Gibran, jadi di buku ini salah satunya dijelaskan banyak sekali filosofi hidup orang Jawa yang saya kira bagus untuk dijadikan pedoman untuk menilai atau mereview kasus rencana pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya ada namanya filosofi ngono ya ngono neng ojo ngono. Jadi kira-kira beginilah terjemahannya. Keinginan atau syahwat berpolitiknya Pak Jokowi itu begitu ya begitu, tapi jangan begitulah gitu. Jadi ketika menantunya dijadikan wali kota, Kaisang dijadikan anaknya, yaitu Kaisang dijadikan wali kota, dan anaknya yang lain yaitu Gibran dijadikan wali kota Solo, kemudian Kaisang dijadikan ketua partai PSI. Ya mau disebut apalagi kalau bukan politik dinasti. Artinya itu kan wis ngono. Jadi dengan Gibran di wali kota Solo, kemudian Bobi menantunya jadi wali kota Medan, Kaisang jadi jadi ketua PSI. Emang masih kurang sih? Masa masih kurang? Jadi apakah begitu? Begitu ya begitu, tetapi jangan begitulah. Kira-kira gitulah filosofi Jawa. Jadi filosofi Jawa itu sebuah dialog intelektual yang menjadi pedoman hidup orang-orang Jawa, menjadi sebuah kearifan lokal, sebuah kearifan untuk menjadi pedoman hidup di dalam menjalani kehidupan, baik itu berpolitik, bermasyarakat, dan bernegara juga. Jadi saya kira dengan adanya
Gibran dicalonkan jadi cawapres kalau jadi, dan kelihatan sekali itu dipaksakan, ya bahasa yang paling enak yaitu ngono ya ngono, ning aja ngono, begitu ya begitu. Bersahwat politik juga boleh, tetapi mbok jangan terlalu seperti itu loh. Jadi kita bayangkan, seandainya Gibran jadi benar akan menjadi cawapres dan kelak terpilih jadi wapres, di mana presidennya misalnya Prabowo, di suatu kali jika Prabowo berhalangan, mungkin karena usia, kemudian sakit, nah wapres kan akan menggantikan presidennya secara undang-undang. Nah, apa yang bisa kita katakan, apa yang kita bisa bayangkan saat Gibran menjadi presiden? Ini sudah betul-betul kutukan sejarah, di mana saya mengusulkan jika benar hari ini atau besok, hari ini itu Sabtu atau Minggu, dan sampai hari Senin nanti ada pengumuman MK yang semuanya membahas soal Gibran, maka hari-hari itulah saya menyebutnya Hari Pekok Nasional, dan akan kita peringati sepanjang sejarah nanti itu. Yang kedua, filosofi hidup orang Jawa yang kedua, pener belum tentu bener, atau sebaliknya, bener belum tentu bener. Katakanlah contohnya begini, Gibran diputuskan boleh secara usia, diputuskan oleh MK boleh maju menjadi cawapres. Secara peraturan ya bener, nggak ada yang dilanggar, nggak salah. Nah, tetapi di situ ada yang tidak benar. Kenapa? Karena keputusan MK ini mungkin cacat moral, cacat etika. Kenapa disebut begitu? Seolah-olah dipaksakan untuk memuluskan jalannya si Gibran ini untuk maju menjadi cawapres. Nah, ini kan bener sih bener, tapi nggak bener. Terus filosofi berikutnya, ini bukan lebih ke filosofi, tapi dari kaitan dengan judul buku, yaitu menang ora apa-apa, kalah ya wis. Nah, ini kalau digunakan sebagai pedoman Gibran untuk maju menjadi cawapres, ngeri saudara. Jadi maju tanpa ada bekal kemampuan, misalnya akan membawa misi apa ketika menjadi cawapres nanti. Jangan kemudian hanya berbekal yo menang ora apa-apa, artinya dipilih terus kemudian menang yo ora apa-apa, kalah yo wis. Ini kan kayak apa ya, kayak judi aja gitu. Nah, mengelola negara seperti judi ini kan ngeri. Jadi tidak punya bekal, tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, tetapi menjadi orang nomor 2 di republik ini, apa nggak ngeri itu? Sekali lagi, ya orang-orang seperti saya itu kan bisanya hanya bersuara. Dan suara ini apakah didengar apa tidak, saya juga tidak tahu. Yang penting kewajiban saya sebagai warga masyarakat itu bersuara. Setidak-tidaknya kalau ini didengar oleh ya masyarakat, akan menjadi masukan. Moga-moga kalaupun benar Gibran akan berjalan mulus, dibukakan karpet merah untuk menjadi cawapres, minimal
kita semua sudah tahu bahwa resiko-resiko yang akan kita alami 5 tahun ke depan akan seperti apa. Dan saya kira setelah benar-benar Gibran masuk radar menjadi cawapres, akan banyak keributan yang akan membuat repot Pak capresnya juga. Repot, sibuk untuk menjelaskan dan lain-lain. Jadi saya kira 3 hal itu yang menjadi pemikiran saya dan pemikiran kita semua sebagai orang yang waras. Sebab jika benar hari ini atau besok Gibran dideklarasikan menjadi cawapres, itu adalah hari terkutuknya sejarah bangsa Indonesia. Dan lebih tepatnya lagi, saya menyebutnya sebagai mengusulkan juga kita tentukan sebagai hari pekok nasional. Karena kita semua, akal sehat kita udah hilang dan kita menjadi orang yang pekok semua. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menjadi orang pekok? Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.